Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah peradaban, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Bertemu lagi dengan saya Kang MYZ dalam acara channel kita ini, yakni Hikmah Peradaban. Pada kesempatan kali ini ada cukup pembahasan yang menarik. Kita akan membahas salah satu fenomena yang terjadi di negeri Jepang. Apa itu kodokushi? Kita mengamati dalam hal sisi gelap Jepang ya. Dalam hal ini adalah fenomena kodokushi yang menyebabkan rakyat Jepang menuju kepunahan. Ini adalah salah satu fenomena yang cukup menarik terjadi di Jepang beberapa puluh tahun terakhir ini. Ada istilah yang namanya kodokushi. Nah, kodokushi ini adalah, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, adalah kematian secara tragis menyendiri. Ini karena banyak orang-orang Jepang yang hidupnya menyendiri, baik itu di usia muda ataupun di usia tua. Nah, apa yang bisa kita ambil hikmahnya, kita pelajari sebagai seorang muslim? Ya, salah satunya adalah untuk mendakwahkan Islam kepada masyarakat Jepang. Secara istilah, kodokushi itu sesungguhnya adalah artinya itu sekarat atau mengalami kematian karena hidup menyendiri ya. Jadi saat orang tidak memiliki keluarga, tidak memiliki anak, tidak memiliki cucu, atau bahkan pergaulan sosial, banyak masyarakat Jepang akhirnya meninggal dalam keadaan yang tragis, yakni meninggal dalam keadaan menyendiri gitu ya. Bahkan kalau kita melihat di Jepang gitu ya, di kota-kota besar Jepang seperti Tokyo, Osaka, itu banyak sekali di apartemen-apartemen yang dihuni oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Bahkan mereka menemukan tulang belulang sampai segitunya ya gitu ya. Ketika orang mati sampai tulang, berarti artinya sudah lama sekali gitu dia nggak dicek gitu orang di ruangan tersebut gitu ya. Ini fenomena ini adalah mati yang memang tidak diketahui tetangga. Ini memang fenomena aneh juga ya gitu ya, fenomena aneh sekali. Ini memang terjadi di salah satu masyarakat yang memang mayoritas bukan mayoritas ya, hampir mayoritas masyarakat tersebut tidak memiliki keturunan dan anak dan keluarga. Tidak memiliki tetangga. Maksudnya tidak memiliki tetangga ini bukan tidak memiliki tetangga, tapi tidak bertetangga mungkin ya, tidak bersosial dan tidak memiliki kehidupan sosial. Jadi kasus kodokushi ini menurut statistik, bahkan di tahun 2009 saja hampir ada kasus 32.000. Jumlah meningkat antara tahun 1980-an itu dilaporkan di kota Tokyo, bahkan pada tahun 2008 bahkan meningkat sampai ada 2.000 kematian di kota Osaka ya. Jadi para peneliti ini meneliti di dua kota besar ya, ini Tokyo dan Osaka. Ini menjadi salah satu studi sosial yang menarik. Jepang memang masyarakatnya itu aneh ya kalau kita tafakuri ya. Jadi mereka ini memiliki salah satu budaya harakiri atau bushido, atau budaya bunuh diri. Jadi bunuh diri itu adalah salah satu budaya mereka. Kalau misalkan mereka kurang memenuhi keinginannya, tidak tercapai mimpinya atau keinginannya, akhirnya banyak di antara mereka yang melakukan bunuh diri ya. Itu disebut harakiri ya. Dan bushido dulu sering kita lihat bagaimana tentara Jepang menabrakkan dirinya ke markas militer Amerika. Itu adalah salah satu semangat bushidonya orang-orang Jepang. Nah, tentunya ini budaya yang cukup unik ya. Ini juga terjadi kepada anak-anak muda di Jepang yang memang mereka tidak tahu bagaimana cara mengurus orang tua, bagaimana cara memperhatikan orang tua gitu. Sehingga ada beberapa kasus yang lucunya dan menarik. Orang-orang Jepang, anak-anak mudanya gitu yang mengurus orang tua. Bahkan mereka disimpan di hutan atau ditinggalkan di hutan. Dan bahkan banyak
Ada kasus seperti itu di sana gitu. Jadi orang tuanya meninggal sendiri di hutan, akan nantinya dimakan oleh hewan-hewan buas di sana, dan ditinggalkan begitu saja karena mereka tidak tahu harus berbuat apa. Jadi kalau kita berpikir tentang rakyat Jepang, ya rakyat Jepang itu sangat modern dalam hal teknologi, dalam hal kedisiplinan, dalam hal pekerja keras, ya. Bahkan mereka masuk ke dalam kategori gila kerja. Tapi ini tantangan masyarakat modern yang sangat ketat dengan jam kerja yang sangat tinggi gitu ya. Dengan nilai keagamaan yang kosong, ini sangat tidak berimbang. Bahkan Jepang itu memang mayoritas bukan penganut agama samawi, baik Islam ataupun Nasrani ya. Jadi kebanyakan dari mereka adalah menganut agama Buddha aliran Zen, dan agama Shinto itu agama nenek moyang mereka gitu ya, kalau menurut mereka. Nah, inilah yang menjadi penyebab utama sesungguhnya. Tidak adanya rujukan yang jelas tentang kehidupan, baik di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka memang sangat paham tentang kehidupan modern, industri, menjadi pegawai, menjadi teknisi. Tapi mereka tidak punya mental spiritual yang memadai. Sehingga ketika ada hantaman problematika hidup yang rumit, mereka tidak punya sistem panduan, tidak punya, kalau dalam bahasa Islam itu petunjuk al-huda. Kalau Al-Quran kan sebagai petunjuk ya. Jadi memang secara kebutuhan material, orang-orang Jepang itu cenderung tercukupi. Karena mereka kan segala fasilitasnya sudah terpenuhi ya, teknologi, infrastruktur, dan yang lain-lain. Dan ini yang menarik ketika para peneliti di sana melakukan sebuah penelitian bahwa masyarakat Jepang ini semakin menyusut ya. Hari ini ada sekitar 127 juta dan diprediksi akan terus menyusut. Kenapa akan terus menyusut? Karena jumlah penduduk sebanyak itu menurut statistik didominasi atau mayoritasnya adalah para penduduk yang lanjut usia, bukan yang produktif gitu. Nah, jadi ini menyebabkan ketakutan masyarakat Jepang akan kepunahan peradaban mereka. Tidak adanya generasi kaderisasi penerus gitu. Ini yang menyebabkan mereka takut di masa depan masyarakat Jepang mungkin akan punah. Bukan tidak memungkinkan, pasti itu akan terjadi kalau misalkan mereka tidak memiliki regenerasi penduduk gitu ya, seperti itu. Karena mereka tidak punya teori-teori sosial yang mampu untuk menjawab hal ini. Justru kalau kita mengambil hikmah dari peristiwa Kodokushi di Jepang, kita harus bersyukur bahwa kita sebagai umat Islam hari ini memiliki banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita gali, baik itu di dalam Al-Quran, di dalam sunnah dan hadis, dan baik itu di dalam pendapat-pendapat para ulama. Sesungguhnya Islam itu sangat sempurna. Bagaimana kita menata diri sebagai syakhsiyatun thayyibah atau pribadi yang thayyib, bagaimana kita menata diri sebagai usratun thayyibah, keluarga yang thayyib, dan ada qaryatun thayyibah, kampung atau kota atau masyarakat yang thayyib. Nantinya baldatun thayyibah, negeri yang thayyibah. Itulah konsep dalam Islam sesungguhnya. Bagaimana kita kehidupan berkeluarga. Artinya kalau di dalam surat tentang berbuat baik kepada orang tua di dalam Islam jelas kan, di dalam surat Al-Isra saja berkata itu tidak boleh. Ini apalagi di Jepang sampai menelantarkan orang tuanya, karena mungkin dia sibuk kerja, dia menelantarkan orang tua di jompo atau di tempat di tengah hutan, itu sangat miris sekali. Jadi ini salah satu bukti bahwa masyarakat Jepang memerlukan Islam sekali. Nilai-nilai Islam harus disampaikan kepada mereka supaya mereka bisa selamat daripada ancaman kepunahan bangsa mereka sendiri. Karena menurut hemat saya ya, kalau Jepang tidak belajar tentang Islam, karena nilai-nilai keberlangsungan hidup sejati itu hanya ada di dalam Islam, mereka lambat laun akan punah. Karena orientasi mereka hidupnya itu hanya industri, pekerjaan,
profitable, semua yang berbau materi dunia. Sementara nilai-nilai lain, nilai-nilai keluarga, nilai-nilai sosial, nilai-nilai, bahkan kalau di dalam Islam kan ada nilai-nilai akhirat ya, nilai-nilai kehidupan di akhirat, itu tidak ada, mereka tidak ada keterangan tentang itu. Karena di ajaran yang mereka sekarang anut ya, itu tidak ada menjelaskan kehidupan setelah kematian itu seperti apa, itu nanti kehidupan nanti itu seperti apa. Bahkan menata keluarga saja, pernikahan saja mereka tidak tahu. Mereka bahkan banyak yang tidak menikah karena merasakan bahwa menikah itu tidak terlalu penting. Karena yang penting itu mereka bekerja, sudah punya pekerjaan dan sudah mapan, punya rumah sendiri, punya mobil, punya fasilitas. Itu sudah menjadi tujuan akhir mereka. Sementara intinya dalam hidup itu bukan seperti itu. Kalau di Al-Quran kan sudah jelas bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk berbuat baik kepada sesama manusia, menyampaikan nilai-nilai ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Tapi kan mereka tidak mengetahui hal ini. Justru ini yang akan membuat mereka punah nanti di kemudian hari. Makanya ini momentum yang sangat bagus untuk umat Islam di Indonesia ya, karena hubungan antara kita dan Jepang itu sangat lama ya, lama sekali ya. Artinya sudah terjalin hubungan karena dulu mereka pernah menjajah negeri kita, dan hari ini produk-produk elektronik yang berkembang di Indonesia ataupun transportasi kan made in Jepang. Artinya hubungan dagang yang kuat sekali, baik hubungan dagang dan hubungan sejarah. Ini kita harus benar-benar membalikan keadaan, kita menyelamatkan Jepang. Kalau dulu mereka menjajah kita, kita justru menyelamatkan mereka. Dengan apa? Dengan Islam. Dengan Islam akan menyelamatkan mereka. Inilah artinya salah satu buktikan kepada dunia kita bahwa umat Islam bangsa Indonesia ini bisa berbuat baik ya kepada seluruh umat manusia. Karena satu-satunya solusi bagi mereka itu adalah Islam. Karena ini miris juga ya kalau melihat keadaan mereka seperti itu. Kita kan selalu melihat keadaan ininya ya, keadaan bagusnya. Kalau melihat keadaan sisi gelapnya, the dark age of Japan, waduh, kayaknya sangat miris dan mengkhawatirkan apa yang terjadi pada mereka. Kodokushi, mati secara menyendiri, tidak ada orang yang tahu. Ya mungkin karena terlalu fokus dengan kehidupan diri sendiri kan. Kalau umat Islam dituntut untuk minimal pada maghrib dan subuh itu berjamaah, itu kan ada nilai-nilai, karena di sana ada interaksi sosial. Bahkan 1 minggu sekali di Jumat itu ada sholat Jumat, itu ada interaksi sosial. Mereka tidak punya interaksi seperti itu karena mereka hidupnya itu hanya untuk bekerja, paginya bekerja lagi, paginya bekerja terus saja. Akhirnya pada akhir pekan mereka lelah untuk istirahat, tidak keluar kemana-mana. Seperti itu kehidupannya, sangat-sangat sekali kering sekali dalam hal spiritualitas. Artinya ini sangat kesempatan bagi umat Islam Indonesia, kesempatan bagi umat Islam dimanapun untuk menyelamatkan mereka supaya dakwah terus bersinar di negeri Sakura itu. Sekian yang bisa disampaikan, ini menariknya tentang Kodokushi ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.